Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Salimah sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih berjumpa kembali dalam kajian online Salimah Sukoharjo. Untuk kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang tawazun, keseimbangan antara fisik, akal, dan spiritual. Sahabat Salimah sekalian, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah dalam fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan dalam sabdanya, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini, melainkan ia dalam kondisi suci. Maka kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pada intinya sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam kondisi baik, dalam kondisi fitrah. Sehingga pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk kebaikan atau hanif. Nah, sahabat Salimah sekalian, dengan tawazun kita akan terhindar dari sikap-sikap yang akan menjauhkan diri kita dari kesucian kita, dari fitrah kita. Untuk menjaga keseimbangan kita sebagai manusia, ada potensi yang harus kita jaga. 3 potensi yang kita miliki sebagai manusia adalah potensi fisik, akal, dan spiritual. Kebanyakan manusia memperhatikan potensi fisik dan akalnya, akan tetapi dia lalai terhadap sisi spiritualitasnya. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan ketiganya sehingga kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang siap untuk menerima kebenaran adalah dengan memberikan makanan-makanan pada potensi-potensi kita tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan makanan kepada fisik kita, kepada jasad kita, yaitu dengan makanan-makanan untuk jasad kita, dengan makanan-makanan yang bergizi, dengan makanan-makanan yang halal dan tidak berlebihan. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi selain halal dan baik, maka kita juga memiliki kriteria yang ketiga, yaitu tidak berlebihan. Kemudian makanan yang kedua bagi potensi kita adalah makanan untuk akal kita, yaitu dengan ilmu. Nah, kita mengingat kembali sabda Rasulullah di dalam sebuah hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena ketika kita tidak berilmu dan kita beribadah, kita bisa terjerumus kepada jurang bid'ah atau terjerumus kepada jurang taklid, yang itu bahkan justru akan membawa kita ke dalam neraka. Potensi yang ketiga kita adalah sisi spiritualitas kita. Bagaimana kita memberikan makanan pada sisi spiritualitas kita adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan berzikir mengingat Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan kepada kita, ingat Allah, maka dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan di bulan Ramadan ini, sahabat Salimah sekalian, kita diajarkan untuk menyeimbangkan ketiganya. Baik fisik kita yang diajarkan untuk menekan hawa nafsu makan kita selama siang hari di bulan Ramadan. Kemudian memberikan satu kesempatan bagi kita untuk memberikan makanan bagi akal kita dan spiritualitas kita. Dengan berbagai macam potensi, motivasi yang diberikan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Berlipatnya pahala yang diberikan atas ibadah-ibadah kita menjadikan kita terdorong untuk memperbanyak beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat-syariatnya. Dan bagaimana kajian-kajian online yang begitu banyak bisa kita ikuti, atau kajian-kajian offline yang juga bisa kita ikuti, itu akan meningkatkan makanan bagi akal kita. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang terbaik, menjadi pribadi yang seimbang antara akal kita, fisik kita, dan spiritualitas kita. Dengan keseimbangan ketiganya, kita berharap kita akan menjadi
muslimah, menjadi muslim yang berkepribadian yang islami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.